Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa kembali ya dalam program materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester ganjil. Kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam barang tambang yang ada di Indonesia. Oke, sebelum untuk masuk dalam pengertian yang mendalam, ada kalanya kita menyimak mengenai pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam di sini dijelaskan dalam slide yaitu semua kekayaan alam yang ada di bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk. Nah, ini terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat dilestarikan ya, terpulihkan kembali, yaitu hutan, tanah pertanian, perkebunan, dan hewan yang disebut dengan sumber daya alam renewable resource. Dan ada yang kedua, jenis sumber daya alam yang sulit untuk diperbaharui karena pembaruannya cukup memakan waktu yang cukup lama, yaitu unrenewable resource. Nah, ini seperti minyak bumi, batu bara, kemudian gas alam, ada jenis logam seperti emas, besi, perak, dan sebagainya. Kemudian untuk pembentukannya ya, barang tambang itu ada 3 jenis. Di sini ada minyak bumi, batu bara, dan biji logam ya. Nah, minyak bumi seperti yang kalian kenal, seperti bensin dan solar itu ya, adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah melapuk jutaan tahun lamanya, kemudian bermutasi berubah menjadi cairan mineral yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini letaknya cukup terpendam dalam ya, di dalam lapisan bumi. Nah, ini cara untuk mengambilnya yaitu dengan cara mengebor ya. Nah, ini adalah pipa bornya ya, kalian bisa lihat bagarnya. Nah, inilah pengertian dari minyak bumi. Nah, kemudian untuk batu bara ya, untuk batu bara, nah ini juga sisa dari tumbuhan masa karbon ya, sejarah yang tertimbun dan sekarang berada di dalam lapisan yang sama dengan batuan sedimen lainnya. Nah, kalau batu bara ini adalah sisa tumbuhan. Nah, kalau minyak bumi itu dari hewan ya, terciptanya ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian proses batu bara ya, ini ada 2, yaitu proses biokimia. Ini dijalankan oleh bakteri anaerob tetapi dalam keadaan diagnetis atau sisa-sisa tumbuhan karena beratnya sendiri, jadi tidak ada kenaikan suhu dan tekanan. Yang kedua, proses metamorfosis, suatu proses yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi, sudah tidak ada bakterinya lagi dan berlangsung dalam waktu yang batu bara. Kemudian kita lanjut mengenai biji logam ya. Nah, biji logam ya, umumnya terdapat di pegunungan berapi atau bekas gunung berapi. Nah, dibedakan 2 jenis, biji logam neomatolisis dan biji logam hidrotermal. Nah, neomatolisis ini terbentuknya pada waktu magma menyusup ke dalam lapisan kulit bumi sehingga terjadi penurunan temperatur, akibatnya terbentuk ada gas yang lebih besar yang mengandung unsur-unsur logam. Gas tersebut terus menyusup ke celah-celah lapisan kulit bumi. Nah, ini contohnya dari biji logam ini adalah emas, perak ya, kemudian ada tembaga. Nah, ini kemudian untuk biji logam hidrotermal ya, terbentuk pada waktu gas dari magma menyusup ke atas menjauhi dapur magma. Kemudian temperatur mengakibatkan gas tersebut berubah menjadi air panas. Unsur logam yang terdapat di dalam air panas terlarut
dan mengendap pada dinding celah-celah lapisan kulit bumi ya. Macam-macam biji logam ini contohnya besi, timah putih, dan boksit ya contohnya. Nah, kemudian potensi penyebarannya, mari kita melihat potensi penyebarannya. Nah, ini cukup luas, hampir itu terdapat barang tambang ya dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa, dan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Terdapat berbagai jenis barang tambang dari minyak bumi, kemudian batu bara, dan logam. Kemudian untuk pengelolaan barang tambang ya, nah ini tiga prinsip, yaitu mengurangi, reduce, dan kemudian memakai ulang dan mendaur ulang ya. Ini untuk pengelolaannya. Kemudian tata kelolanya, nah ini ditekankan oleh pemerintah, ada 6 poin, yaitu pembangunan industri harus memiliki izin dari pemerintah. Kemudian dalam pendirian industri letaknya jauh dari pemukiman penduduk. Yang ketiga, pembangunan industri harus diperhatikan pengaruh terhadap lingkungan alam ya, tidak merusak. Kemudian memikirkan lagi keseimbangannya. Kemudian keempat, pendirian pabrik harus dilengkapi dengan sarana pengelolaan limbah yang baik. Yang kelima, industri yang menggunakan pestisida yang berlebihan. 6, industri yang sekarang ada cenderung musat di kota-kota besar. Ini harus dipikirkan pemetaannya di daerah-daerah, jangan tertumpuk di kota-kota besar ya. Baiklah, untuk ringkasan materi kita kali ini dapat kita peroleh ringkasan, yaitu yang pertama, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan untuk keperluan manusia. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak diperbaharui atau sulit diperbaharui. Nah, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah golongan sumber daya alam yang apabila dayanya dalam suatu tempat sudah habis, maka tempat tersebut tidak akan dapat menghasilkan lagi. Nah, ini harus berpindah ya untuk mendapatkan kembali. Nah, kemudian pengelolaan barang tambang itu harus ramah lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang. Nah, inilah ringkasan dari materi pertemuan kita kali ini. Nah, kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai kekayaan alam yang ada di Indonesia, mengenai kekayaan maritim. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.